Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar gak ngantuk. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Baik, sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi tsumma ila hadrati Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani Husan Mbah Khalil Bangkalan Madura wa ila roh Mbah Hasyim Asy'ari wa ila roh Mbah Hasan Genggong wa ila roh Mbah Hamid Pasuruan wa ila roh Mbah Arwani Kudus, Mbah Abdullah Salam Hajen, Mbah Sal Mahfud Hajen, Ilaroh Abu Yadimiyati Banten, wa khususan ilaroh Syekh Asy'ab Abdul Rifai, nafa'anallahu bi'alumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Ono kipas suruh matiin ngapa emang? Siapa yang matiin? Nyalain gerah banget begini, Masya Allah. Emang kau kedinginan yuk? Hah? Putar kalau emang kedinginan. Gerah ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Wa minha ma yahtassu jarruhu bin nakirati wa huwa wa minha, dan itu diantara huruf-huruf yang mengejirkan, ay hurufil jarri, ma bermula huruf yahtassu yang tertentu. Apa jarruhu mengejarkannya ma, mengejarkan bin nakirati dengan isim-isim nakiroh. Di antara huruf-huruf jer itu ada huruf yang majrurnya itu isim nakiroh. Wahwa, dan bermula ma yahtassu bin nakirat, harfun wahidun, itu huruf wahidun yang satu. Rubba, yaitu rubba. Lafaz rubba bidhamir ra'i, dengan dibaca dhammah roknya. Rubba, kalau robba atau Tuhan, kalau rubba kan maknanya banyak atau sedikit. Wal ghalibu, dan bermula ghalibnya, normalnya fi majruriha, di dalam majrurnya rubba, wasfuhu, itu sifatnya rubba. Idza kana, jika ada apa majrur
isman dhahiron. Isman itu berupa isim, dhahiron yang dhahir, maksudnya isim dhahir. Wakila dan dikatakan apa yang kila biwujubihi dengan wajibnya majruruha. Li'annaha karena sungguhnya rubba litaklili nau'in itu untuk menyedikitkan jenis, min jinsin dari jenis. Litaklili nau'in itu untuk menyedikitkan apa namanya, nau' itu ya ragam ya, macam, min jinsin dari satu jenis. Wa min wasfin nakiroti dan dari sifatnya nakiroh. Wa min wasfin nakiroti dan dari sifatnya nakiroh. Yustafadu bisa diambil faedah, bisa diambil kesimpulan apa nau'ul jinsi, ragamnya atau jenisnya. Ya nau' itu ya macam ya, macamnya jenis. Wahtaro dan memilih hu pada ini taklilin wasfin nakirah yustafadu nau'ul jinsi. Siapa? Ibnul Hajibi, Imam Ibnul Hajib. Nahwu rubba rajulin fiddari. Rubba rajulin bermula betapa banyak laki-laki fiddari di dalam rumah. Apalagi sekarang. Ya enggak, sekarang kan lagi apa? Musim corona kan? Lah kan bukan lagi laki-laki, perempuan semuanya juga di rumah aja. Kan begitu. Nah itu maksudnya. Loh, berarti ini seolah-olah pengarang kitab tahu ya rubba rajulin fit dari kan gitu kan? Walaha dan itu tetap bagi rubba sadrul kalam, bermula permulaan kalam itu sadr. Mana asal maknanya sadr itu kan dada. Dada itu bagi tumpuan kan gitu kan. Kalau ada orang berantem nih kan begitu ngomongnya kan, nih dada gua kan gitu, tumpuan awal. Maka sadrul kalam berarti tumpuan awalnya kalam, itu maksudnya. Min baini hurufil jarri, di antara huruf-huruf jar. Li'annaha karena sebenarnya rubba maudhu'atun itu diletakkan, didesain li'insa'it takthir, untuk menumbuhkan makna takthir banyak, wa taklil dan taklil sedikit. Wasti'maluha fil awal katsirun, wasti'maluha dan bermula mempergunakan rubba fil awali dalam yang pertama. Yang pertama berarti apa? Insa'ut takfir, kathirun itu banyak. Jadi rubba kalau diartikan itu secara umum, secara istiqmalnya itu adalah maknanya banyak, menunjukkan makna takfir. Tapi udah sekalian diam, yang bercanda melulu. Udah duduk yang rapi sini, jangan gangguin. Namun secara apa namanya perbandingan yang lain, dia itu menunjukkan makna taklil sedikit, gitu loh. Ya itu contohnya, nih Jun kopi. Bunyinya, tanya kopinya apa, ntar salah lagi. Itu secara umum. Wa minhu dan itu diantara awal isti'malu fil awal kathirun, qauluhu bermula sabdanya Nabi alaihi salatu wasalam, ya rubba kasiyatin fid dunya ariyatun yaumal qiyamah. Ya rubba, ngapa? Ya ngopi ki. Orang belum, udah lama ngajinya, orang baru mulai. Ya rubba kasiyatin, betapa banyak orang yang berpakaian fit dunya di dunia. Ariyatun itu orang yang telanjang yaumal kiamati di dalam hari kiamat. Orang di dunia mungkin banyak yang pada yang pada pakai pakaian ya. Pakai baju, pakai sarung, pakai jilbab, pakai peci, pakai blangkon, pakai macam-macam dah. Tapi kenyataannya nanti di akhirat telanjang. Kenapa?
karena pakaiannya nggak bisa menggambarkan kelakuannya. Ngerti gak? Pakai peci, dibalik, pakai belangkon dibalik buat ngemis. Umpamanya, ya enggak? Itu mah simbol aja. Begitu loh. Nah itu maksudnya rubah. Udah langsung pahamin dewe kayak. Saya rasa mah kan bisa dipahami kan? Karena kitab matan. Wa minatsani, dan itu diantara yang kedua. Yang kedua berarti apa? Taklil rubah, tapi menunjukkan makna sedikit. Ala rubba mauludin walaisa lahu abun. Ala, ketahuilah siapa kamu, rubba mauludin, bermula sedikit bayi yang lahir, walaisa, dan tidak ada lah itu bagi maulud siapa abun, bapak. Ada bayi yang lahir, dia terlahir tanpa bapak ada, cuman sedikit. Maksudnya orang yatim dari lahirnya itu loh ada, tapi sedikit. Kebanyakan makan ada bapak, gitu loh maksudnya. Ngerti gak maksudnya? Rubah yang seperti itu adalah istiqmalnya adalah taklil. Cara menggunakannya adalah sedikit. Tapi rubah yang pertama tadi maknanya banyak orang yang berpakaian di dunia, tapi nanti pada hari kiamat adalah telanjang. Itu rubah. Jadi jangan keder loh kalian. Rubah kan gitu. Itu secara istiqmal pertama adalah mempunyai makna takfir, banyak. Yang kedua mempunyai makna taklil. Contohnya udah ada tadi, lo kudu ditulis. Iya kan, contohnya ya tadi lah. Ya rubah ariyatin fid dunya, kasiatin fid dunya, tapi ariyatun fil akhirah. Ini ya rubah kasiatin. Ini menjadi contoh kan ini kasiatin. Dibaca jer yang mengejarkan adalah rubah. Kan gitu. Ya rubah kasiatin fid dunya ariyatun fil akhirah. Arin itu loh. Fil akhirah. Lurus ya bengkok, wajar aja lah. Taklil. Syair itu rubah mauludin walaisa lahu abun. Nah, ini menunjukkan makna taklil, gitu loh yang dimaksud. Bisa dimengerti ya. Nah kemudian wadhakaro, dan menyebutkan siapa pengarang kitab Al-Mughni, fil Mughni, dalam kitab Al-Mughni, apa menyebutkan anna rubba, pada sesungguhnya rubba harfun, itu huruf zaidun yang tambahan. Nah disebutkan rubba itu adalah huruf zaidah, la yata'alaku, yang tidak berhubungan bisain dengan apapun, dengan sesuatu, maksudnya dengan apapun. Famahallu majruriha, maka bermula mahal majrurnya rubba fi nahwi rubbas rajulin sholihin ingdi, di dalam seumpama lafaz rubba rajulin sholihin ingdi, rufi'ah itu dibaca rofa alal ibtidai, atas sebagai mubtada. Wa fi nahwi rubba rajulin sholihin, laki itu nusibah. Ya, rubba rajulin seartiin rubba rajulin, betapa banyak laki-laki sholihin yang soleh. Laki itu bertemu siapa saya, berjumpa siapa saya, nusibah itu dibaca nasab alal maf'uliyati, atas sebagai maf'ul bih. Wa fi rubba rajulin sholihin laqituhu rufi'a au nusiba, dan di dalam sejenis contoh rubba rajulin sholihin, banyak laki-laki soleh, laki itu bertemu siapa saya, hu, pada rajul soleh. Itu boleh dua, rufi'a au nusiba, boleh dibaca rofa atau dibaca nasab. Awas, ini agak jelimet.
Kama sebagaimana contoh fi nahwi hadza laqituhu. Hadza bermula ini orang, laqitu itu berjumpa siapa saya hu pada hadza. Wa yajuzu dan boleh apa muraatu mahalihi. Nah ini yang agak jelimet. Muraatu mahalihi menjaga, memperhatikan mahalnya majrur kathiron dengan banyak. Wa ilam yajuz dan sekalipun tidak boleh nahwu marartu bi Zaidin wa amron illa qalilan. Nah, itu sedikit sekali. Marartu bi Zaidin kok wa amron illa qalilan, kecuali sedikit. Intinya lafadz yang sesudah rubba itu tergantung kebutuhan majrurnya. Ini loh namanya majrurnya rubba. Rubba mauludin umpamanya. Ini kan berarti rubba kasiatin, kan kasiatin dijarkan oleh rubba. Mauludin kan dijarkan oleh rubba. Nah dibaca jar apa dibaca rofa. Lah itu tergantung kebutuhan. Maka ada istilah muraatu mahalihi, menjaga mahalnya. Apabila memang tarkib tadi, ya contohnya ini perhatikan, ini agak jelimet. Saya tulis di mana? Rubba rajulin karimin laqituhu. Kalau yang pertama dia biar urut lah. Nah, bener ya, rubba rajulin sholihin. Kalau laki itu ya, rubba rajulin, ini kan jelas dibaca jer. Cuman mahalnya gitu loh. Itu dibaca kalau ini nasab, boleh nasab. Gitu loh. Atau rofa juga boleh, apalagi kalau ada hunya. Kan banyak contoh tadi. Itu yang harus diperhatikan. Rubba rajulin sholihin indi umpamanya. Ini yang rofa dulu. Rubba rajulin sholihin indi. Ya. Ini rubba rajulin, kan rajulin majrur. Yang mengejarkan adalah rubba, karena rubba adalah salah satu huruf jer. Mahalnya ini walaupun posisinya ini majrur, mahalnya tetap rofa. Makanya mubtada rubba rajulin sholihin, bermula betapa banyak laki-laki sholihin yang soleh itu indi di sisiku. Banyak orang-orang soleh di sekitarku. Itu maksudnya. Ini kan rofa. Kalau ini rubba rajulin karimin, ini hanya nggak ada dulu. Laki itu ini dibaca nasab karena kan asalnya laki itu rajulan kariman asalnya, mentakdirkannya, ngerti? Maka ini dibaca nasab, rofaknya nggak boleh kalau ini. Nah ini nasab. Kalau begini rubba rajulin karimin laki tuhu, ini boleh rofa, boleh nasab. Kenapa boleh nasab? Ini ada hu. Tapi kalau ini nggak ada hu, harus nasab. Jelas. Jelimet yang seperti ini bukan semudah yang kalian bayangkan. Sulit sekali gitu loh. Maka perlu, kenapa? Kok yang ini rofa? Kan mubtada. Mahalnya rajul kan rofa. Jumlahnya rubba rajulin ini adalah sebagai mubtada gitu loh. Jelas itu. Lah menghidupkan siakul kalam seperti itu sulitnya luar biasa. Gitu loh. Waqat tadkhulu udah titik. Waqat tadkhulu dan terkadang masuk apa rubba ala dhamirin ghaibin, atas dhamir ghaib. Ala dhamirin ghaibin, atas dhamir ghaib. Ala dhamirin, saya ulangi, ala dhamirin atas dhamir ghaibin yang ghaib. Maksudnya ghaib ya itulah, enggak mukhatab, enggak juga
enggak mukhatab juga enggak mutakalim, itu gaib. Mulazimin yang netepi lil ifradi menunjukkan mufrad, wa ingkana sekalipun ada apa tamyizu tamyiznya musannan au majmu'an, itu musannan tasniyah au majmu'an atau itu jamak. Wa tadzkir, ya, wa tadzkiri dan netepi muzakkar, wa ingkana sekalipun ada apa tamyiznya itu muannasan muannas. Wa tafsiru bitamyizin ba'dahu mutabiqun lil makna. Wa tafsiru dan bermula tafsirnya itu bitamyizin dengan tamyiz ba'dahu yang sesudah rubah, mutabiqin yang sesuai lil makna terhadap makna. Nahwu qauli ta'ala rubba, nahwu qauli seperti ucapan penyair, ini syair ya. Rubbahu fityatan da'autu ilama yurisul mujaddida daiman fa'ajabu. Rubbahu, betapa banyak. Nah itu yang menjadi contoh. Apanya? Fityatan, pemudanya. Itu loh, terkadang rubba masuk kepada dhamir yang menunjukkan mufrad mudzakkar, sementara yang mengupas itu adalah tamyiznya. Mufrad walaupun tamyiznya berupa tasniyah atau jamak, mudzakkar sekalipun tamyiznya kadang berupa muannas. Nah, rubba terkadang seperti itu. Itu contohnya rubbahu. Oh, ngapa sih cegukan dulu? Lu makan apaan sih? Mah heran banget saya dah. Masa cegukan dari habis asar sampai habis isya ya? Lah iya. Rubbahu fityatan da'autu, yang mengajak siapa saya ilama pada perkara yuwarrisul mujaddidah, yuwarrisu yang mewariskan apa ma'al mujaddidah pada pembaharu, kepada seorang pembaharu daiman dalam selamanya. Fa'ajabu, maka menjawab siapa fityah. Fityatun itu jamak taksirnya dari fatan, maknanya pemuda. Nah itu fityatan tamyiz berupa jamak taksir dari kata-kata mufrad, dari kata-kata fatan. Rubanya yang dijerkan oleh rubba adalah dhamir hu. Dhamir hu itu menunjukkan dhamir ghaib mufrad, ghaib mudzakkar, ngerti kan? Nah itu terkadang seperti itu gitu loh. Wa yajuzu, dan boleh apa rubbahu rajulaini, boleh. Betapa banyak apanya rajulaini, laki-laki dua. Wa rubbahu rijalan, tuh nggak usah diartiin kok udah paham lah. Dan betapa banyak apanya rijalan, laki-laki banyak. Warubbahu, dan betapa banyak apa imro'ataini, dua perempuan. Warubbahu nisaan, nah itu nisaan kan berarti muannas, tapi majrurnya oleh rubba adalah dhamir hu, yang mana hu itu adalah mufrad mudzakkar ghaib, itu maksudnya. Wa aujaba, dan mewajibkan siapa al-kufiyunya ulama-ulama Kufah mutabaqatat dhamiri pada keserasiannya dhamir, tamyizahu pada tamyiznya dhamir, fima dzukira, fima dalam keterangan dzukira yang telah disebutkan apa ma. Itu ulama Kufah. Kalau ulama Kufah domirnya apa namanya rubba ya harus sesuai dengan tamyiznya. Wal asahu, dan bermula kaul yang paling sahih al awalu, itu yang pertama, yaitu boleh apa namanya masuknya rubba kepada dhamir ghaib yang selalu mufrad dan mudzakkar, itu maksudnya. Wa innamal tazama, dan bahwasanya tetap apa ifraduhu, memufradkan dhamir, wa tadhkiruhu, dan memudzakarkan dhamir, li rujuihi, karena rujuknya dhamir
ila muqaddarin pada lafaz yang dikira-kirakan fi dzihni di dalam hati, kadzamir di dalam dhamir fi ni'ma rajulan dalam seumpama lafaz ni'ma rajulan. Ni'ma itu sebaik-baiknya siapa mamduh, siapa seseorang, apanya rajulan ai huwa. Ada titik waqat tuhdhafu dan terkadang dibuang apa ruba idza kana jika ada apa majruruha isim yang dijerkan ruba ada itu nakiratan berupa isim nakiroh wayabqa dan tetap apa ruba ba'da khadfiha failnya udah ada wayabqa dan tetap apa amaluha amalnya ruba ba'da khadfiha setelah membuang ruba wujuban dengan wajib ba'dal wawi setelah wawu ma'iyah ba'dal wawi setelah wawu. Wah, ini contohnya syair kaqaulihi seperti ucapannya penyair harokatin walailin. Nah itu walailin ya harokatin, maka saya suruh asalnya warubba lailin walailin kamaujil bahri arkha sudulahu alayya bi anwa'il humumi liyabtali. Walailin itu asalnya rubba lailin, bermula betapa banyak malam, waktu malam itu kamaujil bahri seperti ombaknya lautan, arkha yang menurunkan, menggelembrehkan. Nih kan ada celana cingkrang ya, sarung pakai sanggrung cingkrang. Kemudian ketemu sama saya omelin, weh turunin celananya, masa kayak orang lagi kebanjiran pakai sarung celananya pakai sarungnya cingkrang. Nah, ini arkha itu diturunkan itu loh, sarung tadinya cingkrang diturunkan itu arkha, menurunkan itu, ngerti kan? Nih, ini kan dilipat nih, diturunkan itu lo arkha. Ngerti maksudnya? Sudulahu pada apa jurusan? Kegelapan ya. Kegelapannya malam. Alayya atasku bi anwa'il humumi dengan berbagai macam kesedihan lihat tali supaya menguji apa lail. Itu yang menjadi contoh walailin ay rubba lailin itu asalnya. Wa ba'da bal dan setelah bal wa badal fa ya atasnya. Wa ba'dal fa'i dan setelah fa kathiron dengan banyak kaqaulihi seperti ucapan penyair. Coba saya lihat ada penyairnya enggak kalau di kitab ini. Nah, lalu satu nggak ada nih, nggak ada juga. Yang terakhir ada itu, nggak ada di kitab yang satunya pun nggak ada. Kalau di saidnya Alfiyah itu ada Ibnu Aqil. Famithluka khublaqat taraktu wa murdi'u fa'alhaituha andi tamaima mukhwalu famithluki khublaqat taraktu wa murdi'u fa'alhaituha andi tamaima mukhwalu. Famithluki maka itu seperti kamu perempuan satu. Oh famithliki gitu ya, famithliki ay rubba mithliki. Maka maka bermula banyak orang itu orang yang seperti kamu hubla perempuan yang hamil. Emang ada laki-laki hamil? Ya enggak ada. Itu Ibrahim gendut bukannya hamil ya, mana ada laki-laki hamil ya, makanya bahasa Arabnya perempuan yang hamil itu hamilun, enggak hamilatun, enggak ada mudzakkar, enggak ada muannas ya, karena yang hamil ya memang
perempuan, ya enggak? Itu Pak banyak laki-laki yang pada gendut Pak. Itu gendut, banyakan lemak meren. Ya, bukan hamil, ya. Ntar bapak lu gendut jangannya hamil lagi. Nah, iya kan? Wih bapak hamil, mana ada, iya kan? Nah, kotorok tuh yang betul-betul datang dalam waktu malam siapa saya, wa murdi'u dan orang dan perempuan yang menyusui. Ya yang menyusui ya pasti perempuan lah, mana ada bawa-bawa menyusui. Rahmat tuh pengen nyusu tadi, ya enggak? Tadi kan udah dijelaskan Rahmat pengen pulang, katanya pengen netek, ya jadi mat, jadi dia malah Rahmat. Fa'al haituha, maka melupakan saya pada hubla andi tamaimi dari orang-orang yang mempunyai jimat mukhwalu yang dipisah. Dia menjadi contoh famithliki wa ba'da bal, dan setelah bal kathiron dengan qalilan dengan sedikit, kaqaulihi seperti ucapannya penyair bal mahmahin qata'at ba'da mahmahin, bal mahmahin qata'tu ba'da mahmahin, ya. Bal mahmahin bahkan bermula betapa banyak waktu petang, kotok tu menempuh siapa saya ba'da mahmahin setelah waktu petang yang lain. Nah, itu yang menjadi contoh bal mahmahin ay rubba mahmahin. Wa khadfu rubba udah titik itu ya, lain poin. Wa khadfu rubba dan bermula membuang rubba, wa ibqa'u amaliha dan menetapkan amalnya rubba bidunihinna dengan tanpa menyebutkan wawu fa dan bal, ai al-wawi hunna ada ayil wawi wal fa'i wa bal. Aqallu itu lebih sedikit, aqallu itu lebih sedikit. Maksudnya rubba tadi kan kalau setelah wawu banyak, setelah fa juga banyak, maksudnya rubahnya dibuang. Kalau setelah bal sedikit, kan gitu. Nah sedikit dengan akol itu kan berarti lebih sedikit. Kalau rubah kok dibuang, padahal tidak jatuh setelah wawu, tidak jatuh setelah fa, tidak jatuh setelah bal, itu jauh lebih sedikit. Itu maksudnya akol. Kakaulihi, nah ini saya tahu nih penyairnya. Seperti ucapannya penyair yaitu Jamil bin Muammar. Nah, saya tulis tuh Jamil, penyairnya namanya Jamil bin Muammar. Nah ini bakarnya wafif. Karena itu contoh di Ibnu Aqil ada. Rasmidarin waqaftu fi dhilali kittu aqdhi kit qadha yakdi kittu aqdhil hayata min jalali. Karena itu di Alfiyah ada, di Ibnu Aqil, maka dosa lacak. Rasmi darin, nah itu yang menjadi contoh. Airubba rasmi darin, banyak bekas rumah, bermula banyak bekas rumah. Kalau bahasa Jawanya utawi akeh bekas omah. Waqaf itu berdiri siapa saya, fitilali di dalam patok-patoknya dar. Itu hampir-hampir siapa saya, akadhi itu memenuhi siapa saya, al hayata pada kehidupan, min jalalihi dari besar jasanya rumah. Ini Mbak, rumah habis digusur, ya enggak? Orang kalau udah hidup puluhan tahun di situ kemudian digusur, kan nostalgianya kan masih ada. Begitu datang, umpamanya kena yang kemarin tahun 2004 apa berapa itu? Waktu tsunami Aceh, ya kan? Wah 2004 ya. Oh itu kan betapa orang yang hidup lama di situ kemudian kena bencana seperti itu, lantas datang ke sana. Itu ini rasmidarin waqaftu fi tilali kitu aqdil hayata min jalali. Orang yang punya anak, punya cucu sampai di situ tiba-tiba ibaratnya kena bencana umpamanya. Nah itu ya itu yang menjadi contoh resmi darin, nggak didahului wawu, nggak didahului fa, nggak didahului bal,
tiba-tiba rubahnya dibuang, ada tapi lebih sedikit itu maksudnya. Waktu zadu dan ditambahkan apa mama katsira, udah titik ya, ini lain poin. Nah ini yang sering saya sampaikan sama kalian, ma zaidah. Waktu zadu dan boleh ditambahkan apa ma huruf ma, artinya ma zaidah ditambahkan katsiron dengan banyak, ba'da min setelah min, wa an dan an, wal ba dan ba, fala takuffu maka tidak menghalangi apa ma hunna pada min an dan ba, an amalil jarri dari mengamalkan jar. Nahwu famithalu min maka bermula contohnya min itu nahwu qaulihi ta'ala. Ini surat apa nih? Nahwu mimma khoti'atihim. Dalam surah Nuh ayat 25. Kalau yang berikutnya amma qalilan tulis kalian Al-Mu'minun ayat 40. Terus yang berikutnya fa bima naqdim Al-Maidah 13. Udah. Ntar biar enggak buka-buka lagi. Maksudnya ma zaidah itu terkadang ditambahkan setelah min, huruf cermin itu loh, mimma gitu kan. Min kemudian diikuti ma, tapi ma-nya bukan man, kan jenisnya ma macam-macam, ada ma isim mausul ya kan, ada ma masdariyah. Lah ini ma-nya zaidah tapi masih mengejarkan. Biasanya kalau jatuh setelah nafi banyak, wa malahum fil akhirati min nasib gitu loh. Oh ini mama ya, bukan minnya. Maksudnya ini contohnya mimma khoti'atihim, dari kesalahan-kesalahan mereka. Lah itu min, walaupun setelah min ada ma-nya maza idah gitu loh maksudnya. Bisa tulis aja biar kalian ingat. Saya hapus nih. Dalam ayat tadi surat apa tadi? Mimma khoti'atihim. Bayangkan. Ini tihim. Ini asalnya kan min ma. Nah ini loh namanya zaidah. Ya enggak, namanya zaidah kan tambahan. Enggak ada arti. Tapi walaupun enggak ada arti, menghalangi gitu loh. Maksudnya menghalangi antara min dengan min huruf jar, khoti'atim kan majrur, tapi amalnya min tetap mengejarkan ini khoti'atihim, jelas. Nah itu terkadang ditambahkan gitu loh. Yang contohnya ba tadi dalam surat ini udah saya sampaikan. Amma qalilin itu asalnya kan begitu. Di sini amma qalilin. Ini asalnya an ma. Nah inilah ma-nya zaidah, tetap mengamalkan qalilin dibaca jar oleh an. Cuman dimudhofkan kan seperti itu. Sama aja amma yatasaalun, cuman amma yatasaalun kan ma-nya bukan zaidah. Ma-nya kan mausul kan? Ma istifham malah. Nah, gitu loh. Oke, bisa dipahami? Nah, ini juga penting loh untuk kalian ingat karena banyak sekali bahasa Al-Qur'an yang seperti itu gitu loh. Kemudian contoh ayat yang terakhir fabima benar ya? Fabima naqdhihim. Nah itu. Fima naqdhihim. Nah itu adalah fima naqdhihim, di dalam merusaknya mereka. Udah titik. Waqtu zadu. Udah segitu dah. Berapa menit, Mat? Ya udah ya, berhubung ini ada tamu dari kebun jeruk, kasihan orang udah tidur. Ini bonus lah. Ya harusnya diterus lah ngaji kan.
berhubung ada tamu jauh-jauh ya kita iniin. Nggak apa-apa, bonus. Besok saya bayar habis sasar. Lah iya kan? Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.